Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membacakan materi tentang pencegahan dan penanggulangan trauma. Definisi psikologis adalah kondisi yang terjadi sebagai akibat dari peristiwa buruk yang menimpa diri seorang. Kejadian yang tidak menyenangkan ini membuat orang yang mengalaminya merasa tidak aman dan tidak berdaya menghadapi dunia yang penuh bahaya. Saat mengalami trauma, Anda mungkin juga akan tersiksa dengan emosi, ingatan, dan kecemasan yang mengingatkan kepada peristiwa tersebut hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Trauma merupakan reaksi fisik dan psikis yang bersifat stres buruk akibat suatu peristiwa, kejadian, atau pengalaman spontanitas atau secara mendadak yang membuat individu mengejutkan, kaget, menakutkan, syok, tidak sadarkan diri, dan sebagainya yang tidak mudah hilang begitu saja dalam ingatan manusia. Dapat disimpulkan bahwa trauma merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan atau buruk yang datang secara spontanitas dan merupakan seluruh sandi atau fungsi pertahanan kejiwaan individu, sehingga membuat individu tidak berdaya dan mengendalikan dirinya. Trauma selama proses kehamilan sampai postpartum. Trauma adalah hal sering yang dikaitkan dengan tekanan emosi dan psikologis yang besar, biasanya karena kejadian yang sangat disayangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Namun, dalam konteks ini yang dimaksud dengan trauma adalah trauma sebagai penyakit atau trauma pada fisik seseorang. Secara khusus, trauma dalam kehamilan adalah trauma yang berdampak tidak hanya pada ibu tetapi juga pada janinnya. Trauma melahirkan adalah postpartum, post-traumatic stress disorders alias gangguan stres pasca trauma. Trauma melahirkan adalah kondisi kesehatan mental yang dipicu oleh peristiwa menakutkan, entah mengalaminya atau menyiksanya secara langsung. Pencegahan trauma. Cari lingkungan yang mendukung. Berbagai masalah hidup, terutama kejadian besar, dapat menimbulkan ketakutan padamu. Ketika berada dalam kondisi yang seperti itu, hal pertama yang paling kamu butuhkan adalah lingkungan yang nyaman dan mendukung. 2. Meminimalkan paparan media. Mengingat besarnya dampak bencana tersebut, hal ini sering kali diberitakan oleh berbagai media, menonton atau membaca berita mengenai kejadian yang menjadi sumber dari trauma kamu justru dapat membuat ketakutan dan kunjung hilang. Kurangi sentuhan kamu dengan berita ini untuk menenangkan pikiranmu. Kenali dan terima trauma yang kamu miliki. Usai mengalami trauma, biasanya kamu bakal mengalami banyak pencampuran perasaan dan emosi. Perasaan yang muncul tersebut sebaiknya janganlah dihindari, melainkan kenali dan terima untuk membuat diri merasa lebih kuat. 4. Jangan menambah beban pikiran. Ketika berada dalam kondisi trauma, sebaiknya jangan melakukan berbagai hal berat yang membutuhkan banyak pikiran. Berpikir secara berat justru dapat menyebabkan stres pada pikiran yang mencegah penyembuhan kamu dari trauma. Penyembuhan trauma. Yang pertama, terapis. Salah satu cara yang bisa Anda tempuh adalah dengan menjalani psikoterapi atau terapi psikologi. Cara ini dianggap salah satu yang paling efektif, khususnya jika sudah tidak bisa mengatasi kondisi ini secara mandiri atau dengan bantuan orang terdekat. Yang kedua, kognitif behavioral therapy, yaitu jenis psikoterapi yang bisa Anda jalani. Pada terapi ini, Anda akan dibantu untuk menerima dan mengevaluasi pikiran dan perasaan terhadap kejadian traumatis yang pernah terjadi. Yang ketiga, somatic experiencing, yaitu terapi ini lebih fokus terhadap sensasi yang dirasakan oleh tubuh terhadap peristiwa penyebab trauma. Berkonsentrasi penuh terhadap tubuh dapat memudahkan Anda untuk mengeluarkan energi berupa amarah, kekecewaan, kesedihan yang berkaitan dengan trauma. Energi yang keluar bisa berupa tangisan tubuh dan mengicu hingga berbagai jenis pelepasan energi melalui pergerakan fisik lainnya. Yang keempat, penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat ini harus berdasarkan resep dokter, bukan atas keinginan sendiri. Di samping itu, meski sudah mengonsumsi obat-obatan, dokter tetap harus melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kondisi kesehatan Anda. Berikut adalah jenis obat yang bisa Anda konsumsi. Yang pertama, tranquilizer. Yang kedua, antidepresin. Selanjutnya, tindakan mandiri di rumah.
Sebagian hal yang wajar terhadap mengalami kejadian traumatis. Trauma sebenarnya bisa hilang dan tanpa bantuan ahli medis, namun harus ada kemauan diri sendiri untuk terlepas dari trauma yang dialami. Untuk mengatasi trauma tanpa bantuan ahli medis, ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, misalnya tidur cukup dan konsumsi makanan bernutrisi. Yang kedua, rutin berolahraga. Yang ketiga, tetap berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, di sini ada 12 langkah untuk menjaga kesehatan mental. Yang pertama, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Yang kedua, jangan berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ketiga, jangan takut mengatakan tidak. Jangan takut mengatakan iya. Kelima, jika satu hal terasa salah, jangan dilakukan. 6. Merelakan hal yang tidak bisa kamu kontrol. 7. Jangan berbicara negatif tentang diri sendiri. 8. Jangan menyerah akan mimpimu. 9. Percaya dengan instingmu. 10. Cintai diri sendiri. 11. Selalu berkata jujur. 12. Jauhkan diri dari negativitas dan drama hidup orang lain. Sekian, terima kasih.